Sebelum dinormalisasi, sungai irigasi ini terjadi pendangkalan hebat, penuh sedimentasi, dan di aliran kalinya tertutup oleh tumbuhan liar seperti eceng gondok, sehingga aliran kali tidak lancar. Tetapi setelah KDM bergerak lakukan normalisasi di seluruh sungai yang ada di Jawa Barat, diikuti oleh Bupati Karawang dengan melakukan normalisasi di Kali SS Ardai ini, sehingga saat ini Kali SS Ardai menjadi lebih bersih, lebih lancar, dan lebih dalam. Para petani pun senang karena sawahnya kini terairi air dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabi Namuka. Kita lanjut lagi guys ya, mengupdate normalisasi di Kali SS Ardai di Desa Sumur Laban dan juga batasan dengan Desa Sargajaya gitu, Kecamatan Tirta Jaya, Karawang. Saat ini sedang dibentuk tanggul ya di bantaran Kali SS Ardai ini guys. Tanggulnya ditinggikan dan juga dilebarkan lagi guys. Kita bersama dengan operator subserv eskavator berwarna oranye ya. Nah, nama operatornya ini guys, Kang Epit. Dirapikan ya, karena ini lumpurnya masih basah guys, jadi harus pelan-pelan merapikan dan meratakan ya guys. Karena kalau buru-buru ya merapikan ya nanti acak-acakan lagi guys lumpurnya guys, nggak beraturan. Berbeda dengan kita meratakan tanah ya, itu tidak lengket kalau tanah itu. Nah, walaupun di sana ya, itu di sana sudah dibuatkan plainingan ya atau turap, walaupun tingginya itu guys dari permukaan air Kali SS Ardai itu kurang dari 1 meter ya turapnya guys. Nah, kemarin itu guys ada beberapa warga ya yang memberikan tanggapan terkait normalisasi di Kali SS Ardai ini guys. Warganya berterima kasih ya, mengapresiasi langkah dari Bupati Karawang yang melakukan normalisasi di Kali SS Ardai ini untuk mendukung pertanian di desanya tersebut ya. Warganya juga berharap ya, di beberapa titik itu Kali SS Ardai mengalir ke parit-parit di persawahan warga. Nah, di sana ternyata belum ada pintu air ya, semacam pintu air yang mengatur debit airnya guys, sehingga air dari Kali SS Ardai ini mengalir begitu saja guys ke parit-parit yang ada di persawahan guys. Jadi tidak bisa diatur ya, dibuka ditutupnya itu tidak bisa menggunakan pintu air. Warga itu harus bersusah payah dahulu seperti menimbun dengan karung-karung berisi pasir atau tanah guys. Jadi dibendung. Nah, keinginan warga adalah supaya ada pengatur ya debit air yang mengalir dari Kali SS Ardai ke parit-parit yang ada di persawahan warga, seperti pembuatan pintu air.
yang bisa diputer-puter gitu guys, atau juga yang bisa diangkat ke atas dan diturunkan gitu. Itu lebih sederhana ya. Pagi belum ngopi. Apa dari sini kita ngopi dulu lah bareng abang-abang dari eskavator ya, operator beko, dan juga pengawalnya. Dapat telur. Dapat endok asin. Nah ini kan di sini ya, di sini itu tanggulnya yang di pinggir jalan itu cuma selebar kurang lebih 1 meter. Nah, karena kondisi jalannya memang tidak terlalu lebar guys ya, hanya tersedia satu lajur kendaraan mobil. Nanti kita akan lihat ya setelah dinormalisasi, itu tanggul-tanggulnya tetap kondisinya itu tanah-tanah seperti itu saja, atau nanti dibuatkan taman ya, atau apa ya, nanti kita akan pantau terus perkembangannya gitu. Karena memang kalau hanya dibentuk tanggul tanah seperti itu saja, kalau diguyur hujan terus nanti juga beresiko tanah-tanahnya itu jatuh ke aliran kali lagi guys. Mudah-mudahan bisa di kanan kirinya itu dibikin apa ya, macam teras lah gitu ya, lalu ditanam tanaman hias, jadi lebih cantik jalanannya guys. Tadi pasang pohon. Wah, ini kalinya terjadi penyempitan jalan air ya, karena di sisi kiri dan kanannya itu ditumbuhi oleh tumbuhan liar. Ini persis seperti apa guys ya, kalau rambut nenek-nenek udah tadi guys. Kalau kalian itu lebih cocoknya apa itu guys? Ada lagi. Kita boleh sebutkan ya kalau saat ini Bupati Karawang itu dijabat oleh Bapak Haji Aep Saepullah. Nah, sedangkan wakilnya itu siapa ya? Saya lupa guys ya. Kalian kalau tahu komen guys. Wakil Bupati Karawang siapa? Nah, sedangkan pejabat terdahulunya itu ya, Bupati Karawang dijabat oleh, kalau tidak salah wanita, yaitu bupatinya ya, namanya Bu Dokter Selika atau Selika itu guys, Nurahadiana ya, Ibu Selika Nurahadiana. Itu Bupati Karawang sebelumnya guys. Sedangkan untuk Gubernur Jawa Barat saat ini, masa kalian nggak tahu sih ya, itu yang dipanggil KDM atau Bapak Aing ya, Bapak Aing. Nah, itu nama aslinya atau nama lengkapnya adalah Bapak Dedi Mulyadi.
dengan wakil gubernurnya, Bapak Erwan Setiawan. Itulah tokoh-tokoh ya, dua kepala daerah yang saat ini sangat fokus untuk menormalisasi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Karawang dan juga di Jawa Barat, terutama untuk mendukung pertanian ya, irigasi pertanian, supaya Jawa Barat ini bisa swasembada pangan. Kemandirian pangan itu sangat penting guys ya. Jadi jika di luar sana ya, di luar negeri sana lagi panas-panasnya itu ya konflik, nah, itu yang paling dicari nanti pangannya guys. Nanti mereka itu makan apa? Susah dia. Makanya ini kita di Indonesia ini ya, di Jawa Barat, di Karawang, di Bekasi, pertanian itu sangat penting untuk kemandirian pangan. Makanya kalau bisa itu ya, persawahan itu ya jangan beralih fungsi lah, terutama beralih fungsi menjadi industri ya, perumahan. Terkecuali setelah dibangun perumahan itu sawah-sawahnya bisa dibangun kembali ya, dibuatkan kembali di tempat lain guys. Tapi kalau sawah beralih fungsi jadi perumahan lalu di tempat lain tidak ada gantinya, nah nanti lama-kelamaan sawah kita berkurang guys. Kita akan kesulitan untuk mencari beras ya, cari beras. Ujung-ujungnya apa guys? Impor. Impor maning, waduh repot. Wow, macraun. Ekstrim guys kalau di beko ini guys. Wow. Nah kalau di persawahan ya biasanya sebelum ditanam padi, ada beberapa persawahan itu ditanam tanaman lain seperti dahulu guys. Jadi untuk selingan guys. Nah, seperti palawija ya. Atau kalau di mana di normalisasi Kalipamahan kemarin yang kita lihat itu ya, sebelum ditanam padi guys, itu ditanamin timun guys, sawahannya. Setelah timunnya panen, jarak beberapa bulan baru ditanam padi kembali guys. Jadi pemanfaatan lahan itu efektif ya, tidak sampai menganggur itu lahannya guys. Nah memang kalau di normalisasi kali SSRD ini operator bekonya lebih nyaman gitu. Tidak seperti operator beko yang ada di Kaliapur. Itu yang di Kaliapur tuh pusing 7 keliling guys. Kenapa? Karena itu di atasnya itu banyak kabel-kabel wifi ya, terutama ya. Pasangannya juga semrawut guys. Makanya itu bekonya sering kelilit, kasihan guys. Kelilit kabel terus guys. Dia jadi nggak bisa bergerak. Tambah lagi banyak tiang-tiang listrik, aduh pusing pokoknya dah. Makanya tahunya netizen tuh mereka kerjanya lambat ya, padahal itu mereka juga banyak kendalanya guys. Salah satunya ya kabel wifi ya, kabel listrik jarang ya, tiang listrik, tiang wifi juga. Belum lagi ada pelang-pelang toko itu suka ganggu manuver bekonya guys. Nanti giliran dikeruk ya, pelang-pelang tokonya itu kesenggol, marah yang punyanya guys. Aduh. Padahal mereka sendiri yang nempatin asal ya, main ceblok-ceblokin aja itu tiang reklamenya.
Ini masih ada 2 pohon lagi yang belum dibabat-babatin ya. Pohon babakan hangsana. Ini lumpurnya udah kayak es krim. Es krim coklat. Warnanya apa? Abu-abu ya. Ini lumpurnya warnanya abu-abu guys. Wow. Woi. Benar dangkal. Padahal ngeruknya itu nggak dalam ya, tapi langsung dapat lumpur sebanyak itu guys. Terakhir kapan ini dinormalisasi ya? Apakah kalian tahu kali SS Ardai terakhir dinormalisasi itu tahun berapa? Terutama buat warga Karawang mungkin yang tahu nih bisa komen ya. Karena kalau belum lama dinormalisasi tidak mungkin ya pendangkalannya separah ini ya lumpur. Babat. Babat. Iya, babat. Nah kalau pohon-pohonnya ini ya, nah ini memang sepertinya belum lama ditebang-tebang ya bagian atasnya, karena hanya tersisa di bagian bawah saja batangnya. Berarti sebelumnya sudah dilakukan penebangan pohon, karena pohon ini cepat tumbuhnya ya. Jadi sekarang sudah ada batang-batang baru lagi ya. Nah, ada 2 batang pohon lagi nih depan ya. Habis dapat lagi. Biar terang, ayo dapat lagi yuk. Wah, patahin. Lebih terang ya. Wah, ada padal. Komodo KW di batang pohon sana. Ini dipacok-pacok. Wah, tikus tuh di pesawat. Siapa yang doyan ya? Makan. Ekskavator oranya ini juga sudah memasang bendera merah putih guys ya. Mantap ya. Jadi bukan bendera yang lagi viral itu guys, yang dipasang itu yang ada gambar apa tengkolak sama X-nya ya. Ini asli gambar bendera merah putih.
rapat guys. Normalisasi kali SS Ardai hari ini guys ya, di hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Ini sedang dipacok-pacok tanggul lamanya ya, untuk nantinya ditempatkan lumpur yang dikeruk dari kali SS Ardai. Normalisasi kali SS Ardai ini upaya dari Gubernur Jawa Barat dan juga Bupati Karawang Bapak Haji Pulau untuk mendukung irigasi pertanian yang ada di wilayah Kecamatan Tirta Jaya Kabupaten Karawang. Sekarang kalinya sudah cantik ya, sudah bersih, sudah lebih dalam dan lebih lebar. Tidak banyak sampah yang berada di aliran kali SS Ardai ini. Kalinya juga masih sangat alami. Dan di sana kita lihat ada beberapa siswa dari sekolah dasar ya, yang ada di Desa Sahabat Jaya dan juga di Desa Sumur Selatan. Ya benar-benar ekstrim guys ya, tebal walaupun tidak ada sampah yang ikut tergerus guys. Maestro, udah kayak ekstrim. Kedalaman dari kali SS Ardai ini ya sepertinya hanya 2 meteran saja. Kejebak lagi guys, agak lompat nih. Wow, mantap ya. Wah, ada titik. Pelan-pelan, harus hati-hati, jatuh, hati-hati. Hati-hati. Ini alang-alang nih, rumput Jepang ini ya. Katanya sih bisa dimakan guys ya, dibuat campuran mie katanya, mie instan. Enak sih, enak. Nah, sama aja kayak sawi itu, rumput Jepang itu. Padahal enak tapi nggak banyak yang ngambil ya. Sudah mulai sedikit ya dapat lumpurnya ya. Nanti sedimennya itu sudah mulai berkurang di dasar kali ya. Wow, ada apa itu? Balok kayu yang dibuang ke kali.
Jadi karena ini hari Jumat ya. Nah, ini di daerah sini guys, ini tidak jauh dengan lokasi wisata pantai guys ya. Ada beberapa pantai yang dekat dengan pelaksanaan normalisasi ini berada ya lokasinya ya. Seperti di Pantai Sedari ya. Itu tidak jauh guys. Paling jaraknya itu setengah jam lah dari lokasi ini ke Pantai Sedari. Itu pantainya juga cukup cantik guys. Cukup cantik, airnya cukup bersih ya. Bisa dijadikan lokasi main pasir ya anak kecil, dan juga jadi wisata mancing di Pantai Sedari. Lewat pak, lewat yuk, hati yuk, belakang yuk, pelan, jadi ya. Ya. Oke guys ya, kita lanjut lagi guys ya. Makasih bang, abang Epit. Ini juga nih, makasih bang. Aduh. Jadi kita turun hari ini ya. Kita akan lihat yang sudah dilakukan normalisasi. Ada Gema Cikarang. Istirahat dulu ngopi. Kita akan lihat yang sudah dinormalisasi guys. Ini sudah ditutup tanggulnya di pinggir jalan ya. Walaupun hanya 1 meteran saja lebar tanggul di pinggir jalannya ya. Ini sengaja tidak ditutup ya, untuk jalan air guys. Jika nantinya hujan, air dari jalan ini bisa langsung terbuang mengalir ke kali SS Ardainya ya. Sudah dinormalisasi. Di sana juga ya ada parit ya. Nah itu yang kita bilang guys ya. Jadi ada beberapa parit memang tidak ada penutup buat buka, tutup atau naik turunnya guys, pengaturnya ya. Jadi kalau misalkan air kali SS Arda ini ya langsung masuk saja gitu guys. Sayang ya. Mudah-mudahan dari pemerintah setempat bisa dibuatkan ya pintu air ya, seenggaknya yang bisa buat nutup atau membuka lah ya. Jadi pemanfaatannya itu maksimal nanti airnya guys, yang sudah dinormalisasi ya. Nanti kita akan update terus normalisasi di kali SS Arda ini ya, karena hanya 1 hari lagi sepertinya normalisasi akan selesai dilakukan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.